menyebut kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi. Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya menyetujui pemecatan sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, dari status aparatur sipil negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyetujui pemecatan Rafael Alun Trisambodo dari statusnya sebagai aparatur sipil negara atau ASN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Irjen Kemenkyu Awan Nurmawan menyebut pemecatan Rafael Alun Trisambodo sebagai ASN ini diambil setelah melihat hasil audit investigasi yang menunjukkan adanya pelanggaran disiplin berat. Dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat saudara RAT. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan diselesaikan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Sudah dilakukan pemanggilan pada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan administratif. Ini sudah dilayangkan surat dari Pak Suryo, dan dari situ nanti kita akan lakukan finalisasi secepat mungkin, yaitu proses pemecatan sebagai pegawai negeri. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah memeriksa 6 perusahaan yang disebut KPK dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo. Meski demikian, pihaknya belum menjelaskan detail hasil pemeriksaan 6 perusahaan terkait Rafael Alun ini. Tak hanya Kementerian Keuangan, PPATK juga telah mengambil langkah terkait penyimpangan dan pelanggaran Rafael Alun. Ketua PPATK menyatakan pihaknya telah memblokir sejumlah rekening milik Rafael dan keluarga, serta pihak-pihak yang terkait dengan harta dan aset Rafael. Tak hanya itu, PPATK mensinyalir adanya praktik pencucian uang profesional yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan Rafael Alun Trisambodo. Seperti diketahui, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo tengah menjadi sorotan usai anaknya, Mario Dandi Satrio, terlibat kasus penganiayaan dan kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Rafael tercatat memiliki kekayaan 56 miliar rupiah menurut LHKPN KPK dan nilainya terpantau melonjak dari tahun ke tahun. Tim Liputan melaporkan. Ya, PPATK sudah memblokir 40 rekening Rafael Alun dan juga keluarganya yang tercatat mutasi transaksinya ini mencapai setengah triliun rupiah atau 500 miliar rupiah ini dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023. Kita akan bahas bersama dengan mantan Ketua PPATK tahun 2002, Bapak Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat sore. Selamat sore. Pak Yunus, dengan mutasi transaksi sebesar itu, pertanyaannya, apakah PPATK tidak punya semacam alarm begitu dengan adanya transaksi sebesar itu, patut juga ada dugaan indikasi pencucian uang, atau memang mekanismenya di PPATK harus sampai sudah seperti ini dugaannya baru kemudian diusut, jadi tidak bisa menjadi seperti early warning system gitu? Jadi untuk memperdalam satu kasus memang harus sengaja dilakukan financial analysis secara mendalam seperti ini, dan jangan salah memahami pengertian mutasi yang 500 miliar tadi, karena mutasi itu periodenya 2019 sampai 2023. Kemudian mutasi atau transaksi berbeda dengan saldo atau outstanding balance. Jadi uangnya sebenarnya tidak sebesar 500 M tadi. Uangnya biasanya kurang dari itu, cuma ditransaksikan berkali-kali sehingga terjadi penghitungan yang bisa double, bisa triple. Saya ingin mengambil contoh. Dulu pernah pada zaman saya ada uang haram masuk ke pasar modal, beli saham 2 miliar. Kemudian dijual saham 2 miliar tadi, dibeli surat utang negara. Kemudian dijual lagi surat utang negara itu, beli reksadana 2 miliar. Pertanyaannya berapa uangnya? Uangnya 2 miliar. Mungkin plus keuntungan transaksinya, mutasinya ada 6 miliar. 6 miliar itu. Jadi harap jangan keliru memahami transaksi berbeda dengan saldo. Saldonya biasanya lebih kecil dari total seluruh transaksi dari 2019 sampai 2023. Begitu. Transaksinya kan juga sudah besar sekali, 500 miliar rupiah, Pak Yunus. Dibandingkan dengan profilnya Rafael sendiri yang adalah eselon 3. Apakah tadi ya dalam konteks early warning system, PPATK berarti kalau melihat ada transaksi fantastis seperti itu, secara reguler mengkoordinasikannya dengan APH, aparat penegak hukum termasuk KPK untuk bisa mencegah hal seperti ini? Jadi sekali lagi transaksinya nilainya tidak, itu nilai total.
nilai seluruh transaksi selama beberapa tahun, 2019 sampai 2023 itu pertama. Transaksi itu frekuensinya banyak sekali, sehingga kalau dijumlahkan per transaksi keluar masuk jumlahnya akan sangat besar dan sangat berbeda dengan saldo atau outstanding balance yang pasti lebih kecil dari transaksi itu. Jadi tolong nih jangan disalahpahami. Terus yang kedua, yang mengidentifikasi transaksi mencurigakan itu bukan PPATK, tapi penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa, berdasarkan kriteria yang ada di undang-undang di pasal 1 angka 5 dan pasal 22 ya. Misalnya transaksi menyimpang dari profil nasabah. Kemudian kalau masuk laporan transaksi keuangan mencurigakan ke PPATK, PPATK punya kriteria mana yang harus didalami, mana yang tidak. Biasanya yang didalami itu kalau menyangkut penyelenggara negara, jumlahnya besar, atau terkait dengan kasus yang sedang berjalan, itulah yang akan didalami. Karena ini tidak masuk jumlah besar. Indikasinya berasal dari tindak pidana. Pak Yunus, tadi karakteristik yang dianggap besar oleh PPATK itu seberapa jumlahnya kalau ini tidak besar? Besar itu relatif, tergantung dari bagaimana income, bagaimana rata-rata saldo, rata-rata transaksi nasabah itu. Besar buat seorang pegawai golongan rendah dengan seorang eselon 1 sudah tentu berbeda. Jadi kembali ke profilnya. Kalau menyimpan dari profil, dari pola transaksi, dari kebiasaan transaksi nasabah, besar sekali dari rata-rata yang biasa dilakukan, ya bisa disebut besar. Tapi besarnya buat si A akan berbeda dengan di B, jadi berbeda, Mbak. Jadi nggak bisa disebut angka yang pasti. Nah, kalau untuk transaksi tunai, di mana uang itu tersentuh secara fisik, ukurannya 500 juta. Kalau untuk transaksi tunai, di mana uang memang tersentuh secara fisik pada waktu bertransaksi, misalnya menyetor atau menarik. Jadi kalau ada modus mau mengaburkan uang dilakukan dengan setor tunai ke teller bank misalnya, atau dengan investasi, atau penanaman modal dengan atas nama Rafael atau keluarganya, itu juga bisa terendus oleh PPATK? Sepanjang itu melalui sistem keuangan ya, perbankan, kemudian pasar modal, kemudian finance company, asuransi misalnya, dana pensiun, itu jauh lebih mudah menelusurinya daripada melalui transaksi tunai. Karena kalau tunai itu pakai uang tunai itu disebut dengan anonymous asset type. Aset yang tidak ada namanya, tidak ada jejaknya, tidak ada paper trailnya. Kalau Mbak punya uang di dompet, coba lihat dari mana uang itu pun tidak pernah tahu. Nanti akan kemana pun tidak pernah dicatat. Jadi lebih susah menelusuri tunai daripada transaksi-transaksi melalui sistem perbankan atau sistem keuangan. Dari pengalaman Anda, Pak Yunus, bagaimana modus dari para pencuci uang ini untuk kemudian memecah atau mengatur aliran uang sehingga tidak diketahui asalnya selain tadi tunai? Sudah yang paling mudah untuk menghapuskan jejak tadi ya, ditelusuri menjadi susah ya. Nah, Perhimpunan PPATK sedunia, namanya Egmont Group, yang berdiri tahun 1955, secara periodik melakukan studi mengenai TPPU yang banyak dilakukan oleh di berbagai negara. Nah, selama ini kesimpulannya ada 5 yang utama dilakukan, yaitu yang pertama concealment within business structure, sembunyi di balik korporasi yang dia kendalikan, seperti dalam kasus IKTP, kasus Hambalang misalnya. Yang kedua, misuse of legitimate business, menyalahgunakan jalur atau bisnis dari orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Misalnya sama orang lain berarti ya? Ya, tanpa sepengetahuan orang itu. Misalnya begini, dulu pernah ada mafia narkotik di Hong Kong, membantu TKI kita di Hong Kong mengirim uang ke Malang ke orang tuanya. Seolah-olah uang TKI yang dikirim, padahal bukan uang mafia Hong Kong, dikirim ke mafia Malang, dikirim ke orang tuanya. Itu namanya kupo smarting atau misuse of legitimate business ya. Yang ketiga, mau diterusin modus yang lain? Ya, enggak, yang Pak. Ketiga, itu namanya exploiting international jurisdiction issues. Misalnya buat perusahaan di luar, seperti dalam kasus Panama Paper, Paradise Paper, Pandora Paper, berjudi di luar negeri. Di situ ada kemudahan-kemudahan, berjudi, pajak, rahasia bank, membuat perusahaan. Ini juga salah satu modus ya yang dilakukan. Kemudian yang keempat, menggunakan dokumen-dokumen palsu, menggunakan dokumen palsu, KTP palsu, KTP orang, korporasi. Yang kelima, menggunakan aset-aset tanpa nama, anonymous asset type.
Ini yang banyak dilakukan Oke. di dunia ini. Sudah tentu banyak sekali modus-modus yang lain yang terus berkembang. Misalnya pakai nomini, kemudian melakukan commingling, mendirikan usaha, beli barang dengan hasil uang haram dan uang sah gitu. Itu Pak yang Yunus, modus. Pak Yunus, pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun ini kan dengan diduga, menurut PPATK diduga ada keterlibatan dari konsultan pajak. Apakah Anda menilai berarti ini terkait juga dengan adanya pengemplangan pajak atau seperti apa? Di Indonesia yang nama tindak pidana di bidang perpajakan ya, terutama oleh wajib pajak, itu nomor 3 setelah korupsi dan narkotika ya. Dan karena banyaknya tindak pidana perpajakan, mungkin saja mereka bernegosiasi dengan fiskusnya. Wajib pajak misalnya dibina, dipelihara oleh fiskus yang disebut juga dukun kadang-kadang. Nah bisa terjadi permainan-permainan di sini tidak memanfaatkan pelanggaran-pelanggaran oleh wajib pajak tadi. Jadi ini untuk Indonesia cukup tinggi dalam National Risk Assessment terhadap TPPU di Indonesia. Ini nomor 3 setelah korupsi dan narkotika, baru tindak pidana perpajakan, perbankan, lingkungan hidup, kurang lebih itu urutannya. Ya, singkat saja Pak Yunus, berarti kalau begitu dengan lihat profil Rafael Alun sendiri, menurut Anda siapa atau pihak mana saja yang mungkin mau atau mampu untuk menggunakan jasa dalam tanda kutip Rafael CS ini? Apakah hanya mereka yang merupakan atau punya kewajiban membayar pajak, atau ada peluang-peluang dengan pihak lain beragam latar belakang atau beragam kepentingan lain? Pak Yunus. Ya, secara teoritis bisa saja, tapi secara praktis yang erat kaitan dengan fiskus adalah wajib pajak itu sendiri. Karena mereka ada mutual simbiosis, bisa saja ya, berkolusi ya. Okay. Tapi kalau ada pihak lain misalnya memanfaatkan misalnya sang fiskus bisa, atau pihak lain dimanfaatkan oleh fiskus dalam rangka menyembunyikan, menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Ini kita sebut third party money laundering. Money laundering melalui pihak ketiga. Misalnya pinjam KTP-nya, pakai KTP palsu, pakai perusahaan, ya itu udah dengan pihak ketiga itu. Orang lain untuk menyembunyikan, menyamarkan harta yang berasal dari itu. Baik, terima kasih Pak Yunus Hussein, Ketua PPATK tahun 2002. Kita tunggu nanti bagaimana penelusuran dari PPATK, juga saat ini KPK juga sudah menaikkan statusnya ke penyelidikan. Terima kasih sudah bergabung bersama Berita Satu Sore, Pak Yunus.